Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengiringi juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. So sekalian yang saya hormati, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam konteks ibadah mengenal dua unsur seperti buku yang saya baca dalam buku Ensiklopedia Muslim, yaitu unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Maka dua unsur itu sangat berkorelasi dengan fungsi hubungan manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Terus sekalian yang saya hormati, puasa menggabungkan dua unsur itu, yakni unsur ketuhanan dan juga kemanusiaan. Maka hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia juga sangat berkorelasi dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Maka puasa juga mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Kejujuran sangat ditekankan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena kejujuran ini yang menjamin bahwa puasa kita bernilai atau tidak bernilai. Karena guru-guru kita, para ustadz kita sering menyampaikan peringatan kepada kita bahwa begitu banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mampu menahan lapar dan haus, tetapi tidak bernilai pahala. Nah, dari unsur inilah kejujuran akan kepatuhan kita kepada perintah Allah diajarkan oleh puasa. Karena buktinya tidak ada satupun di antara kita yang berpuasa yang berani meneguk air sebelum waktunya walaupun tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, inilah bentuk kejujuran yang diajarkan oleh puasa kepada kita, dan keyakinan kita kepada ketauhidan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga diajarkan oleh puasa. Yang kedua, puasa juga mendidik kita kepada kepekaan sosial. Karena di ujung puasa dalam ibadah Ramadan, kita diwajibkan memberikan zakat fitrah sebagai rangkaian dari ibadah puasa kita. Apa sebetulnya pesan yang tersirat dari puasa? Ya, puasa itu sendiri menahan lapar dan juga haus. Nah, maka kita juga harus mampu mengambil pesan ini semua. Maka salah satu yang bisa diajarkan puasa kepada kita adalah tingkat kepekaan sosial. Dari mana kita bisa merasakan tingkat kepekaan sosial? Kita merasakan bagaimana ketika kita lapar, bagaimana ketika kita haus. Inilah tingkat kepekaan sosial yang diajarkan oleh puasa untuk kita semua umat Islam. Kemudian ini yang penting, bahwa puasa juga akan membentuk karakter kita. Dan disinilah intinya, bahwa tujuan puasa adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa pun harus menghasilkan kepada kita sebagai umat yang kreatif. Umat yang kreatif, yang terus berpikir pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui puasa. Kalau puasa itu tujuannya adalah lapar dan haus, prinsipnya hanya menahan, maka
yang lebih berhak mendapat surganya Allah adalah saudara-saudara kita yang selama ini kelaparan, saudara-saudara kita yang selama ini kehausan. Padahal kita haus, lapar, kita nanti maghrib sudah ada untuk makannya, untuk minumnya. Tapi saudara-saudara kita di luar sana yang kebetulan tidak beruntung, di bawah garis kemiskinan, dia lapar, dia haus, tidak ada cadangan untuk berbuka nanti maghrib, tidak ada makanan, dan dia setiap hari melakukan itu. Maka tujuan puasa adalah bukan itu. Proses lapar, proses haus adalah proses menuju la'allakum tattaqun. Maka dalam la'allakum tattaqun itulah, ya, dalam proses berpuasa itulah kita dibentuk karakter, bentukan karakter. Nah, saudara sekalian, maka dari itu kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini menjadi ibadah puasa terbaik yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita, apapun posisi kita, misalnya anak-anak murid, ya, para siswa dan siswi, mari manfaatkan ibadah puasa ini sebagai media kita berlatih bagaimana kita menjadi orang yang sukses, baik sukses dalam belajar maupun dalam kehidupan ke depan. Karena dalam puasa ini kita betul-betul dilatih kedisiplinan, kita dilatih kejujuran, kita dilatih untuk membentuk karakter, bagaimana kita juga kepekaan sosial kita tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kita harus peduli kepada kehidupan orang lain yang kurang beruntung seperti kita. Kita juga harus peduli kepada pembangunan sarana ibadah sebagai penunjang sarana kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu karakter-karakter ini harus diinisiasi, harus menjadi terobosan kreativitas kita. Bagaimana kita menumbuhkan karakter-karakter yang baik menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.